sambut Natal dengan penuh sukacita iman dalam kesederhanaan. Saya, Peter Eman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Manado, mengucapkan Selamat Natal 25 Desember tahun 2023 dan mari kita menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan memberkati kita semua. Awal tahun 2024 pemerintah Kota Manado, yaitu Wali Kota Manado laksanakan konferensi pers di Aula Kantor BKPSDM Kota Manado, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Konferensi pers tersebut dipimpin langsung Wali Kota Manado Andre Amo, didampingi Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, Sekretaris Kota Manado Mikler Lakat, Kepala Dinas Kominfo Kota Manado Rein Heidemans, Kepala SKPD Kota Manado diantaranya, Kadis Perkim Kota Manado Alexander Peter Eman, Kadis PUPR Manado John Suhu, Kadis Pariwisata Manado Esther Mamangkei, Kadis Dukcapil Manado Erwin Kontu, Direktur Utama PD Pasar Manado Luki Senduk, beberapa camat Kota Manado, dan jurnalis Alian Pers Manado atau APM. Dalam konferensi pers banyak hal yang disampaikan oleh Wali Kota Manado diantaranya, sampah, bantuan lansia, perlengkapan duka, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, penerangan Lampung, dan kenyamanan masyarakat Kota Manado. Seperti apa penjelasannya berikut videonya. Bisa dijelaskan dengan untuk meningkatkan kualitas dari guru, termasuk yang kita juga berusaha untuk administrasinya kita memperkuat sekolah-sekolah. Tahun ini nanti kita akan kerjasama dengan Prof. Yohanes Surya, Pak Kadis, Prof. Yohanes Surya untuk meningkatkan kualitas dari guru dan anak-anak didik kita. Jadi itu di program pendidikan. Untuk infrastruktur tentu kita jalan terus. Kita menuju Manado yang maju dan sejahtera. Kota Manado harus menjadi kota yang maju, masyarakatnya sejahtera. Kita harus setara dengan kota-kota maju lainnya di dunia ini. Jadi infrastruktur kita harus kita tangani dengan baik. Saluran-saluran, ya, tapi ini kita juga berharap hubungan semua masyarakat. Sudah bikin saluran yang baik, kalau sampahnya masih dibuang secara sembarangan oleh masyarakat, ya tentu keefektifannya akan berkurang. Jadi jalan kita harus bikin baik untuk kenyamanan kita dan keselamatan kita. Karena kalau jalan rusak, yang naik motor kaget boleh jatuh di situ, dia bisa cacat. Kalau cacat, produktivitasnya pasti akan turun. Jadi di infrastruktur kita bikin supaya kota kita terang, kita menambah jumlah lampu. Sampai saat ini dalam kira-kira 2 tahun terakhir ini sekitar 6.000 PCU yang kita pasang, kita tambah. Mestinya sudah rasa bahwa terang. Tapi ini akan kita tingkatkan terus. Pokoknya terus mesti bikin supaya Kota Manado ini terang. Dengan demikian tingkat kecelakaan bisa menurun, tingkat kriminalitas bisa menurun. Nah, saya berharap nanti dikomunikasikan dengan baik agar supaya masyarakat menjaga ini. Jangan ada yang sumaku lempar-lempar orang ke lampu kasih picak dia mati. Orang memang sudah ada lampu solar cell lagi karena menjadi pencuri. Jangankan lampu solar cell, orang pakai lampu di jalan aja kabelnya dipencuri di ring road itu. Mana Pak Kadis? Berapa kali Pak Kadis orang pencuri kabel di? Nah, 5 kali orang pencuri orang pakai kabel yang PJU di ring road. Yang semuanya PJU itu tidak ada loh. Semua 3 tahun lalu berjalan di ring road, klub berita itu. Sekarang coba jalan di ring road. Memang terang beneran, tapi 5 kali orang pencuri orang PKB di situ. Nanti tolong sampaikan kepada masyarakat
Kalau masyarakat ada lihat hal-hal yang mencurigakan, tolong disampaikan. 112 no? 112. Nah ini saya berharap nanti dikomunikasikan dengan baik orang pelayanan 112. Dan 112 ini sangat efektif. Nah jadi nanti tolong disampaikan. Jadi itu orang lampu jalan orang pasang terus. Tahun ini orang lanjutkan. Ya, nanti ada yang rusak, ada yang mati, tentu diperbaiki. Tapi orang berharap tentunya tidak ada yang dirusak, tidak ada yang dirusak oleh masyarakat. Kegiatan sarana umum juga berjalan. Tahun 2023 berjalan dengan baik. Tahun 2024 juga jalan. Kita sudah programkan, kita memperbaiki sarana umum yang ada di lingkungan. Semua ini untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan masyarakat Kota Manado. Ya tentu itu tadi saya berharap nanti didukung. Kita juga menangani fakir miskin, anak terlantar kita tangani. Kita lansia yang susah kita bantu. Tahun 2023 sekitar 2.000. Mana di sus? Siap. 2.000 loh, habis. Sekitar 2.000 loh. 1941. Dia ada 1961 lansia yang kita bantu. Nanti kalau mau namanya kita di Perkadis, tolong terbuka supaya kalau ada yang merasa dia tak layak, tolong bisa review lagi ke situ keluar. Bapak ini kan mesti tepat sasaran, toh bahwa orang bantu yang benar-benar susah, orang bantu yang perlu dibantu. Kalau orang bantu yang tidak tepat sasaran, lalu uang APBD tidak tepat sasaran. Lalu jadi bantuan lansia itu sejak 2022 sudah ada, 2023 ada, yang tadi itu 2024 ini juga kita lanjutkan. Itu bagian dari janji kampanye saya dari Pak Wawal juga. Termasuk bantuan duka juga. Bantuan duka kita jalan dari 2022 sudah jalan, 2023 jalan. Bantuan duka itu dalam bentuk bukan dana. Bantuan duka itu perlengkapan duka, peti mati, kain kafan, bersiran, itu bantuan dari Pemkot dan tidak bisa diuangkan. Kalau yang dikasih bahannya. Jadi kalau contoh, kalau ada yang dia mau pakai peti lebih bagus, dia tidak bisa berdoin. Berarti dia mampu. Kalau mau pakai peti yang lebih bagus, ya sudah dia sendiri lah, dia mampu lah. Nah yang Pemkot kasih ya yang peti itu, jadi tidak bisa diuangkan. Ini untuk memastikan bahwa yang menerima ini tepat sasaran. Jadi kita kasih itu sekitar, kalau saya tahu laporan terakhir sekitar 60 ya per bulan, Pak Kadis. Bantuan duka sekitar 60 per bulan. Satu tahun itu sekitar 720 satu tahun. Jadi itu kita lanjutkan juga. Kita mendata masyarakat yang sangat miskin, pengeluaran per bulan di bawah 320.000, yang kita tangani satu persatu. Kita tangani, kita berusaha mereka bisa keluar dari kemiskinan ekstrim tersebut. Kan target pemerintah 2024
miskin ekstrim itu 0. Nah, kita akan memastikan itu. Kita ini pemerintah kota bagian dari pemerintah nasional. Kita ini cuma mendapat pembagian tugas dari presiden. Nah, jadi kita bukan presiden kecil, bukan. Kita ini ya jokosnya presiden sama-sama. Jadi kita melaksanakan target-target dari presiden. Jadi kita mendata satu persatu. Saat ini ada 484 masyarakat miskin ekstrim. Orang, bukan keluarga ya, orang. Nah, ini kita tangani. Ya mungkin ini sudah berkurang karena ada beberapa kita udah bisa tangani. Mungkin sudah ada lagi, karena hampir semua kita sudah tangani. Tapi kita data, karena mereka ini masih dalam kita tangani. Ada yang kita cari usaha cari kerja, terus supaya dia mendapat pendapatan di atas dari 30.000 itu. Ada yang kita subsidi, ada yang putus sekolah, kita pastikan dia bersekolah, dan tentu kita mensubsidi. Atau kalau ada anggota keluarga yang di umur produktif, anggota keluarga kita atur kerja supaya dia bisa membiayai kehidupan yang masih sekolah atau yang sudah tidak produktif lagi. Tapi itu kita tangani semua. Pokoknya fakir miskin, anak terlantar kita tangani. Memang tidak gampang, banyaklah. Banyak dinamikanya. Karena kalau ada yang malas, jadi ini juga tantangan. Ada yang memilih untuk miskin. Nah, saya berharap nanti waktu di pemberitaan tolonglah nanti diberikan motivasi kepada masyarakat untuk tidak malas. Jangan orang memilih untuk menjadi miskin. Jangan miskin ini menjadi komoditas. Semua harus, etos kerjanya harus baik, etos kerjanya harus tinggi supaya daerah kita bisa fight. Kalau nggak, daerah kita akan kalah bersaing. Orang ini satu kapal, toh ada 460.000 orang di kapal. Orang bersaing dengan daerah-daerah lain, Makassar, daerah-daerah lain orang bersaing, daerah-daerah lain untuk memajukan, mensejahterakan masyarakatnya. Tujuannya satu, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kalau orang ini 460.000, 200.000 bapak gaya, 260.000 tidur, atau sementara KSKC bocor, atau bapak gaya ke belakang, bagaimana orang mau bersaing dengan daerah lain? Kalau orang taruhlah 90%, 100% masyarakatnya bapak gayung satu arah, kemudian ada KSKC bocor. Nah, jadi ini saya berharap nanti dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Kita selalu memastikan inilah kota kita membangun kota kita harus pastikan kota kita ini aman, nyaman. Nah, jadi saya berharap ini yang 112 nanti disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Tapi saya mau wanti-wanti jangan sampai ada masyarakat yang false alarm. Jadi jangan sampai nanti ada yang kasih berita yang tidak benar. Jadi contoh, yang ada apa-apa bilang polisi tidak ada. Nanti petugas ke situ yang ada apa-apa, padahal di tempat lain lagi ada apa-apa. Nah, jadi nanti tolong diedukasi baik-baik masyarakat. Jadi kalau ada yang ribut-ribut, ada yang berpotensi kriminal, di satu-satu macam-macam lah. Sampai ular masuk di rumah, nanti angkat di tangan. Toh sampai cincin nyata keluar, orang tangan. Toh sampai tusa nyata turun dari pohon, itu orang tangan nih. Tangan nih, telepon dari 112. Ini bentuk pelayanan kita kepada masyarakat, termasuk pengawalan bagi
iring-iringan pengantar jenazah. Jadi barusan yang kejadian depan Kodam, itu ketua lingkungan kita yang lalai, tidak meminta pengawalan. Dan kita sudah kerjasama dengan Polres, kita sudah sosialisasikan dengan baik, selama ini berjalan dengan baik, bahwa setiap ada pemakaman itu ketua lingkungan telepon 112, Polres datang kawal. Tapi barusan ini ketua lingkungan tidak telepon 112, itu sudah mendapat teguran kepada ketua lingkungan terkait. Nah, termasuk nanti juga tolong disampaikan ini kelompok bisik. Nanti target penanganan kita juga berikut ini kelompok bisik, karena ini memang sangat mengganggu. Saya berharap nanti Manado ini bebas kelompok bisik, dan kita akan rumah ke rumah, door to door, kita akan tangani kelompok bisik. Kelompok bisik ini memprovokasi, mengganggu, orang ada istirahat terganggu, orang ada sakit terganggu, sampai orang sehat terganggu, jika terkaget. Semua sini pasti terganggu. Nah, jadi ini kita akan tangani. Kita juga menangani, kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Kita menangani yang masyarakat yang bermasalah, yang domba-domba yang hilang lah, domba-domba yang hilang, domba-domba salah jalan. Itu Pemkot bekerja sama erat dengan tokoh-tokoh agama untuk kita berusaha supaya menuntun domba-domba yang hilang yang salah jalan ini ke jalan yang benar. Ini upaya-upaya yang kita laksanakan. Ini untuk memastikan bahwa kota kita ini aman, kota kita ini aman, orang semua tinggal di Kota Manado. Mungkin sampai selama-lamanya 80% dari orang sini mau tinggal di Kota Manado. Nggak tahu ya Pak Harti kalau semua pensiun ke Amerika atau ke bulan, nggak ada yang fokusnya. Pak Harti pasti tinggal di Kota Manado. Toh, ya orang semua ini pasti akan tinggal di Kota Manado. Kita harus pastikan Kota Manado ini aman dan nyaman. Toh, kalau orang melakukan pembiaran, besok-besok orang itu korban. Bisa jadi toh. Kalau orang yang ada dari sekarang, bisa orang yang korban. Nah, jadi orang pas orang semua di jajaran Pemkot, jajaran dengan pers, saya berharap kita berusaha mengedukasi masyarakat. Pers itu mengedukasi masyarakat, bukan sekedar memberitakan. Toh, sama dengan film. Film-film itu film yang baik, itu ada unsur pendidikan di situ. Di semua film yang baik itu ada unsur pendidikan. Pernah begini Spider-Man terakhir ada begini. Apa yang didapat dari situ? Toh? Ada ingat? Toh? With great power comes great responsibility. Dengan kekuasaan yang lebih besar, datanglah tanggung jawab yang lebih besar. Ada Spider-Man itu di awal-awal itu. Nah, jadi berita itu harus mengedukasi. Berita mungkin contoh berita kriminal, bukan memberitakan juga kriminal itu. Dia memberitakan tren agar supaya masyarakat yang tahu, masyarakat yang lain tahu, oh ada modus seperti ini. Berarti kita menghindari ini supaya kita tidak menjadi korban berikut. Nah itu. Jadi saya berharap nanti pemberitaan dari rekan-rekan semua itu ada unsur edukasi kepada masyarakat. Kita menangani tadi fakir misi, anak terlantar, ibu kadis. Ibu kadis menangani semua ini. Ibu kadis masih ada PR, ada tangani anak-anak terlantar juga. Termasuk yang baru-baru. Mau bilang terlantar, yang membantu anak-anak kebanyakan. Umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun.
Tapi ini memang nggak gampang, bukan keputusan juga ini gampang. Tapi ini ya, kita akan tangani semua ini. Dan tujuannya satu, untuk keamanan, kenyamanan, ketertiban dari masyarakat Kota Manado. Kita akan berusaha Manado ini harus tertib. Makanya Pol PP kita ini kerja keras berkasar. Penertiban sana sini, kadang-kadang ini penertiban kita juga kasar perasaan, hati nurani. Tetapi kalau kita tidak tegas, kita bisa chaos. Orang bilang all hell broke loose. Jadi chaos. Jadi memang kita harus melakukan penertiban. Contoh yang di depan pasar, kalau kita membiarkan orang berjualan di depan pasar, orang yang di dalam pasar semua keluar ke depan pasar, akhirnya di dalam pasar kosong, di depan pasar berantakan, jadi macet, jadi jorok dan sebagainya. Jadi ya memang kita harus melakukan itu. Nah nanti saya berharap rekan-rekan pers untuk mendukung itu. Nanti jangan diambil sepotong-sepotong. Pol PP ini yang ada hati nurani. Orang ada jual, kita berpikir begitu. Orang ada jual, dia yang merampok, dia yang mencuri, dia cuma berusaha berdagang. Kita orang mesti tertibkan, kita orang mesti angkat dia dari dalam penjualan. Tapi itu tadi orang mesti berpikir dengan konsep yang lebih besar. Kalau orang kesedihan, itu orang bilang all hell broke loose, langsung chaos, semua langsung ikut. Kalau semua nanti mau pakai orang mau rampas tambah, karena sebenarnya ada yang urus. Nah, jadi tetap orang harus lakukan ini. Saya berharap mendapat dukungan dari rekan-rekan sekalian. Termasuk waktu kita membangun, ya ada penertiban. Yang kita bangun di jembatan Boulevard 2 ke arah Monas. Kalau Pol PP tidak tegas, nah ada jembatan itu sekarang. Nah ada. Orang ibu kadis perpustakaan kalau pulang ke rumah masih pak belok-belok, kong jauh. Kalau sekarang kan cepat tuh, ibu kadis tuh pulang ke rumah cepat, bisa 10 menit itu lebih cepat. Lalu DP jalan bagus, lurus, besar. Nyana jalan sempit, belok-belok, kita baku garis dari motor lain, atau bisa dapat garis motor dan sebagainya. Tapi karena waktu itu kita tegas, jadi itu. Kan waktu itu ada yang mengganggu, ya diliput oleh teman-teman mungkin di waktu itu. Waktu Pol PP ada penertiban kan serada ricu itu kan, yang di daerah Monas itu. Dan saya tahu juga diliput oleh rekan-rekan sekalian. Tapi redaksinya yang penting. Semua orang bikin ini untuk masyarakat Kota Manado, untuk kebaikan masyarakat Kota Manado. Saya berharap juga nanti kita harus berusaha mengkomunikasikan dengan baik agar supaya masyarakat kita bisa lebih bersih. Saya tahu banyak yang berteriak nggak ada tempat sampah kurang. Ini negara maju, tidak ada tempat sampah. Di Jepang itu nggak ada tempat sampah, di jalan-jalan nggak ada tempat sampah, di mall nggak ada tempat sampah, cuma di toilet ada tempat sampah, di tempat perbelanjaan nggak ada tempat sampah. Masyarakat yang beradab itu
sampahnya dia kantongin, taruh di boji, dia bawa tas, taruh di tas tangan, dia bawa pulang ke rumah, dia bawa di rumah. Berapa tempat sampah yang cukup? Kalau ada tempat sampah, toh apakah setiap 5 meter Pemkot mesti taruh tempat sampah? Karena kalau cuma alasannya ada tempat sampah, dia boleh bilang, oh tempat sampah kok jauh. No, jauh ini relatif. Ada yang 100 meter jauh, ada yang 10 meter jauh, ada yang 5 meter jauh. Sama dengan orang kayak ini mikro. Kalau boleh menjemput di dalam kamar, tolong mau jemput di dalam kamar kan? Nengok ke jalan dia 1-2 langkah. Nah ini yang kita harus belajarkan kepada masyarakat Kota Manado. Itu torpe sampah, torpe harus kantongin. Hampir di semua Indomaret Alfamart, convenience store itu ada tempat sampah. Jadi biar sampai di rumah pun bisa boleh buang di sampah. Jadi saya berharap ini disosialisasikan dengan baik supaya orang bisa mengelola sampah ini dengan baik. Lalu orang harus bisa mensosialisasikan supaya masyarakat tidak buang sampah sembarangan. Banyak yang terbiasa langsung buang. Bulan lalu orang dapat televisi di bungkus apung. Kan orang ini setiap sungai-sungai utama orang pasang bungkus apung. Di bungkus apung itu orang cari dari sampah-sampah yang lewat di situ. Bulan lalu di bungkus apung Mahakam televisi orang dapat. Bayangkan, ada orang televisi di sini tidak pakai, televisi tabung yang lama. Ada orang yang televisi di sini tidak pakai, dia buang di Kuala. Nah, saya berharap untuk tolong inilah yang seperti ini. Rekan-rekan dari BPS bantu komunikasi kepada masyarakat agar supaya masyarakat bisa lebih bersih lah orang mengelola sampah dengan baik. Semua tempat di Kota Manado ini tolong bertugas sampah sampai. Memang ada yang tidak tiap hari, tapi tidak apa-apa, simpan tuh sampah 1-2 hari, nanti kasihkan keluar sesuai dengan jadwal. Di negara-negara maju pun seperti itu. Dorong tiap hari bisa diangkat, karena dorong bisa pilah sampah basah itu 2 hari 3 hari sekali. Sampah plastik itu seminggu sekali diangkat. Nah, jadi saya berharap nanti disosialisasikan. Program tahun lalu, tahun ini sama sosialisasikan dengan orang selalu mengupgrade. Tahun lalu orang upgrade sarana atau motor, truk sampah itu orang tambah untuk menggantikan yang lama-lama yang soalnya maksimal. Tahun ini juga begitu. Orang akan tambah truk, tambah motor untuk memastikan para perlengkapan pas lah. Ya orang kan yang sudah mau berperang Pak Kadis dan memburu cingkong paling kurang biar bukan rudal kan, tetap senjata, bukan memburu cingkong. Jadi orang akan pastikan itu, orang akan pastikan TPA Sumopo itu berfungsi dengan baik. Kalau TPA Sumopo tidak berfungsi dengan baik, sampah itu tercecer di jalan-jalan. Jadi BP inti orang mesti jaga TPA Sumopo agar supaya TPA Sumopo itu terkelola dengan baik. Di tahun ini juga orang akan pastikan itu sambil menunggu TPA Mimitarang beroperasi. Itu di luar orang kendali, orang menunggu kabar dari Pemprov kapan orang bisa membawa orang bersama ke Mimitarang. Seperti tadi infrastruktur orang tingkatkan.